Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Tadi demi memenuhi program 3 juta rumah, tentunya kita tidak jauh-jauh dari pembahasan rumah layak huni. Nah, harapannya pertemuan hari ini bisa menghasilkan kesimpulan yang bisa menjadi catatan bagi keberlangsungan program pendukung rumah layak huni yang sedang berjalan di masing-masing bidang rekan-rekan semua, khususnya terkait karpet merah untuk rakyat di sektor perumahan. Nah, karena itu saya ucapkan selamat datang kepada Bu Dea selaku Menteri Perumahan, Bu Anissa selaku Menteri Dalam Negeri, Bu Elin selaku Menteri Keuangan, kemudian ada Bu Erni sebagai Menteri PU, dan juga eh, Pak Ganang selaku Menko Bidang Perekonomian. Saya juga ingin memperkenalkan diri kembali, saya Tracy selaku BP Tapera. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan di sini. Untuk itu, mari kita langsung saja untuk memulai diskusi kepada Bu Menteri PKP, Bu Dea, ini persilakan. Iya, terima kasih Mbak Adinda Tracy. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan rapat terkait finalisasi program Karpet Merah Kementerian PKP pada hari ini. Bagaimana kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, saat ini backlog perumahan di Indonesia masih cukup tinggi. Banyak masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masih mengalami kesulitan untuk memiliki rumah layak huni. Salah satu hambatan atau keluhan yang sering kita dengar dari masyarakat sendiri adalah rumitnya proses perizinan dan birokrasi yang harus ditempuh masyarakat untuk mendirikan atau memperoleh rumah. Oleh karena itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada hari ini mengajak Bapak dan Ibu rekan sekalian untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program Karpet Merah bagi masyarakat kecil menengah. Ya, untuk itu saya persilakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya atau jika ada usulan program dalam mendukung finalisasi program Karpet Merah ini agar nantinya dapat segera diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Nah, mungkin untuk membantu arahan diskusi juga, mungkin saya izin mempersilahkan eh, Bu Anissa sebagai Mendagri, waktu dan tempat dipersilahkan Bu. Oke, kami kalau dari Kemendagri ya, kami sudah menggratiskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang biasa disebut dengan BHTB, BPHTB maksudnya. Kemudian untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kebijakan ini didasarkan pada instruksi Presiden dan kami juga sudah bekerja sama dengan Pak Tiga Menteri, yaitu Menteri keputusan bersama antara tiga menteri, Kementerian PKP juga kami ikut serta. Kemudian untuk eh, pemerintah daerah, kami sudah menghimbau pada pada daerah untuk memberikan peraturan kepala daerah, menerbitkan maksud kami peraturan kepala daerah agar untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah menggratiskan biaya BPHTB begitu. Mungkin ada tambahan lagi dengan kementerian yang lain. Apa Oke, boleh saya untuk Bapak. masuk, Ibu, untuk laporan ke Ibu Menteri? Silakan Pak. Iya, terima kasih Ibu ya. Izin Ibu Menteri PKP yang saya hormati, Ibu Menteri Dalam Negeri, dan yang lainnya. Jadi dari kami, Bu, untuk Menko Perekonomian, kami sudah menyiapkan skema untuk kredit perumahan. Jadi kredit perumahan ini dasar hukumnya kami di Peraturan Menteri, Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 itu tentang pedoman pelaksanaan kredit perumahan. Itu sudah ada badan hukumnya, Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan jabarkan sedikit ya. Jadi tentang kredit perumahan ini kami ada sekitar dana dari kemarin ketemu Bapak Ruslan Ruslani juga dari Danantara siap menggelontorkan hingga 130 triliun yang nanti akan diinjek ke bank-bank himbara sebagai mitra kami. Untuk angkanya 130 triliun itu kami bagi dua ya Ibu.
izin informasinya 117 triliun untuk sisi supply yang nantinya akan disalurkan ke pengembang skala kecil, pengembang skala menengah hingga skala besar. Kemudian 13 triliunnya kami salurkan ke sisi demand. Jadi untuk masyarakat agar mampu menjangkau kredit perumahan dengan bunga yang ringan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Bapak Prabowo ya, arahan Bapak Prabowo juga nanti akan meningkatkan dampak ekonomi yang cukup luar biasa. Estimasi kami akan ada 1,65 juta lapangan pekerjaan tercipta jika 200 hingga 300 ribu rumah terbangun. Karena sejalan dengan FLPP juga kuota yang 300 ribu ya nanti akan disampaikan dengan Komisioner PP Tapera, Ibu Tresi. Untuk bunganya kami akan permudah untuk rakyat, Ibu ya. Jadi 5% itu bunga dari sisi demand. Bunganya tetap jadi 5% per tahun. Maksimal tenornya 5 tahun dengan grace period. Itu tenornya sendiri hingga 10 hingga 20 tahun nanti tergantung dari masyarakat memilihnya dari bank mana. Plafonnya hingga 500 juta yang dapat diambil oleh masyarakat. Kemudian untuk sisi supply nanti yang akan diambil oleh pengembang untuk melakukan usahanya, untuk mengembangkan usahanya, itu maksimal plafonnya hingga 20 miliar yang dapat diajukan hingga 4 kali. Jadi 20 miliar itu maksimal, sekali pencairan itu maksimal 5 miliar begitu. Subsidi bunga kurang lebih sama 5%. Tenor juga 4 sampai 5 tahun. Mungkin itu ya Ibu update dari kami, segala persiapannya sudah kami siapkan, peraturannya juga kami siapkan. Nanti mungkin menunggu dari Bu Menteri saja untuk pengesahan dasar hukum dari sisi Kementerian PKP. Baik, saya serahkan kembali ke moderator atau Ibu Menteri apabila ada tanggapan, saya persilahkan. Mungkin bisa dilanjut untuk Bu Elizabeth waktu sebagai Menteri Keuangan, waktu dan tempat dipersilahkan Bu. Baik, terima kasih. Dari kami, Kementerian Keuangan, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025, diberikan kebijakan tambahan insentif PPNBM 100% untuk rumah tapak dan satuan rumah susun atas PPN berutang dari bagian harga jual sampai dengan 2 miliar dengan harga jual paling tinggi 5 miliar. Yang awalnya hanya sampai 30 Juni diperpanjang menjadi sejak 1 Juli sampai 31 Desember 2025. Namun harus ada syarat yang dipenuhi. Rumah tapak dan seharusnya akan mendapat PPN BTP harus telah memiliki kode identitas rumah untuk mencegah kecurangan yang didapat dari aplikasi Kumbang milik Kementerian PKP atau BP Tapera. Rumah tapak yang dimaksud merupakan bangunan gedung berupa rumah tinggal ataupun rumah deret, baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk ruko dan rekan. Sementara sarusun yang dimaksud adalah sarusun yang berfungsi sebagai tempat hunian. Jadi, untuk pembeli apartemen juga bisa mendapatkan insentif PPN BTP sepanjang memenuhi syarat itu, yaitu sudah ada kode identitas rumah. Sih dari kami Kementerian Keuangan. Baik, terima kasih banyak Bu atas paparannya. Mungkin selanjutnya silakan bagi Bu Erni sebagai Kementerian PU untuk menanggapi atau menambahkan paparan selanjutnya. Silakan Bu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Tresi. Kalau kami dari Kementerian PU ya, kami itu menetapkan kebijakan strategis berupa penggratisan biaya pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta pemangkasan durasi proses penerbitan PBG melalui sistem elektronik SIMBGE. Ini khusus untuk yang MBR ya Bu ya. Nah, ini kenapa kita menetapkan kebijakan ini tuh karena untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat umum terhadap layanan perizinan bangunan gedung. Yang kedua untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap standar teknis bangunan. Nah, yang ketiga itu menciptakan sistem pengurusan yang lebih transparan, terintegrasi, dan terdokumentasi. Nah, persyaratannya tuh mudah, Bu. Yang pertama cuman diperlukan dokumen identitas, bisa KTP, KITAS, dan NPWP. Lalu yang kedua, bukti kepemilikan tanah yang sah antara SHM, HGB, atau surat perjanjian pemanfaatan tanah jika pemilik tanah berbeda dengan pemilik bangunan. Lalu yang ketiga, rencana tata ruang atau informasi tata ruang
atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan surat keterangan rencana kota dari dinas terkait. Lalu yang keempat ada dokumen rencana teknis bangunan berupa gambar teknis, arsitektur, mekanikal, elektrikal, spesifikasi teknis, dan hasil penyelidikan tanah jika diperlukan. Lalu yang kelima ada dokumen lingkungan atau AMDAL. Lalu yang keenam penyedia jasa profesional jika diperlukan. Baik, sekian laporan dari saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu atas laporannya. Nah, mungkin lanjut ke dari kami BP Tapera sendiri. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya dan seperti yang kita ketahui bersama, BP Tapera berkecimpung dalam FPTP. Nah, sejauh ini realisasi program FPTP sudah mencapai lebih dari 47%. Itu exactnya angkanya itu lebih dari 164.000 unit. Nah, namun salah satu hambatan utama dalam program ini adalah kemampuan pemohon untuk melunasi rumah. Untuk itu BP Tapera terus berkoordinasi dengan OJK dan perbankan. Hambatan lain yaitu banyaknya peminat rumah subsidi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terwadahi oleh BP Tapera karena kekurangan kuota. Oleh karena itu potensi peminat sudah di-tapping untuk dianalisis OJK juga. Nah, kemudian untuk menjadi pengetahuan bersama, di bulan Juni lalu kami dengan Bu Menteri PKP juga sudah berkoordinasi dengan pertemuan dengan Bank BTN di bulan Juni lalu. Nah, dan untuk menjadi dasar komitmen semua pihak, kami sudah membuat nota kesepahaman di mana saat ini kuota FLPP sudah meningkat dari yang sebelumnya di tahun 2022 baru mencapai 220.000 unit, ini sudah mencapai di angka 350.000. Nah, kemudian untuk progres penyaluran kredit, hingga semester 1 2025 ini, penyaluran kredit sudah di angka 6,8% di 376 triliun, yang sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di 352 triliun. Lebih lagi, kami juga sudah mensosialisasi insentif pengembang ke potensial buyer. Sosialisasi ini dilakukan khususnya kepada pekerja swasta dan buruh, dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. BP Tapera telah melakukan roadshow juga ketiga dari 10 kawasan yang sesuai arahan dari komite. Mungkin sekian dari BP Tapera terkait upaya kontribusi kami dalam program Karpet Merah ini. Nah, mungkin untuk menutup pertemuan kali ini, saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak atas penyampaian dan masukan dari rekan-rekan semua. Harapannya dari pertemuan ini, kita dapat melakukan koordinasi rutin ke depannya dalam bentuk pertemuan, dan semoga ke depannya program dapat berjalan dengan lancar dan lebih efektif lagi. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi, Bapak Ibu? Dari saya cukup, Kak. Oke, Saat kalau ini gitu, cukup, Mbak. baik, kalau gitu pertemuan ini kita tutup dulu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.